ternyata dalam pemilihan setiap sains itu menurut Thomas Kuhn dari dulunya itu sudah ada apa namanya campur tangan politik dan lain-lain ya, pengaruh tradisi, agama, percayaan ya. Jadi karya ilmiah itu selalu terjadi dalam salah satu paradigma. Jadi menurut Thomas Kuhn, sejarah sains itu adalah sejarah bangun dan jatuhnya paradigma. Untuk satu masa tertentu, kata Thomas Kuhn, hanya ada satu paradigma yang menonjol. Ini menurut Thomas Kuhn. Ini sekarang sudah dianggap obsolete ya. Karena untuk bidang sains dan engineering tertentu itu ternyata bisa multi paradigm. Nah, kemudian Thomas Kuhn mengatakan satu era tertentu itu ada yang disebut sains normal. Apa itu sains normal? Hampir semua karya saintis adalah dalam paradigma dominan tersebut. Cara pandang yang berbeda dianggap aneh. Contohnya pada masa mekanika klasik, berpikir bahwa ruang dan waktu itu tidak absolut, atau massa bisa dikonversi menjadi energi dan sebaliknya itu dianggap aneh, abnormal. Nah, menurut Thomas Kuhn, structure of scientific revolution itu biasanya ya, revolusi ini biasanya digunakan dalam konteks politik, kata revolusi ya. Yang artinya semua yang lama ini di overthrown ya, ditolak, dibalik. Kemudian tatanan dunia baru itu dimulai. Nah, Thomas Kuhn mengatakan not only there is revolution in science, ya, tidak hanya ada revolusi dalam sains, tapi bahkan ada struktur dari revolusi-revolusi. Ya, jadi kalau kita lihat, nah gambar ini mungkin adalah gambar yang paling penting ya untuk menunjukkan struktur revolusi sains menurut Thomas Kuhn. Jadi ada taraf pre-paradigm, ada normal science. Nanti kalau sains normal itu sudah tidak bisa menjawab masalah atau sudah ada eksperimen-eksperimen yang memfalsifikasi normal science, itu disebut anomali. Contohnya eksperimen Michelson-Morley itu merupakan anomali buat mekanika klasik. Kalau eksperimen itu bisa diulang terus-menerus dan anomali itu nggak bisa dijelaskan, muncullah krisis ya. Kepercayaan komunitas saintifik itu turun pada normal science dan dibutuhkan kemunculan teori saintifik baru. Nah, setelah tahap ini dilewati, kalau teori saintifik baru, teori sains baru yang bisa menjawab anomali maupun bisa tetap menjelaskan hal-hal yang tadinya bisa dijelaskan oleh normal science ya, itu telah muncul dan teruji, maka muncullah revolusi sains ya, di mana pada revolusi sains itu normal sains yang lama ditinggalkan dan masuk ke normal sains tahap berikutnya. Jadi normal sains yang lama malah ditinggalkan. Nah, itu ya ceritanya ya. Saya rasa kuliah hari ini cukup ya dari saya. Nanti tinggal diperdalam materinya saya kirimkan ya. Mungkin gambar yang terakhir itu tolong dipelajari ya. Itu struktur scientific revolusi dari pre-paradigm, normal science, kemudian apa? Anomali, dan crisis and emergence of new theory, dan masuklah scientific revolution, di mana
scientific revolution, teori baru itu menggantikan teori yang lama. Nah, jadi Anda bisa mulai lihat juga konteks sejarah dari setiap temuan Anda ini penting ya. Makanya dalam disertasi salah satunya studi referensi itu sangat penting dalam konteksnya Thomas Kuhn ini. Studi referensi itu kalau bisa betul-betul elaboratif. Kalau perlu 100 makalah yang dibaca dari kemunculan artikel-artikel paling awal dari sejarah bidang ilmu yang Anda tekuni. Karena dengan menemukan kapan terjadinya perubahan paradigma itu, dan sekarang itu sebetulnya kita ada di tahap apa? Apakah tahap pengembangan dari suatu normal science atau tahap krisis ya? Atau tahapnya sudah mendekati structure of scientific revolution. Ya. Kata yang paling berat tentu di tahap kalau kita biasanya ringan saja ya nggak terlalu berat disertasi itu kalau kita ada normal science yang baru dan kita menambah kontribusi di situ biasanya ringan. Tapi kalau kita sudah masuk barisan yang mau merevolusi sebuah teori yang sebelumnya, nah itu cukup berat ya. Dan berisiko bisa gagal juga karena dianggap nonsens gitu. Jadi agak sulit membedakan ya antara seorang saintis dan engineer yang jenius yang mau meloncat ke depan yang ditolak komunitasnya dengan orang yang betul-betul gagal dalam risetnya. Ya. Barangkali gitu, terima kasih. Silakan 1-2 pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Nanya sedikit, Pak. Silakan Pak Davi. Saya coba bertanya ya masalah struktur scientific revolusi ini. Menurut Thomas Hahn ini, apakah memang semua ilmu sains itu akan mengarah ke scientific revolution atau ada yang memang cuma berhenti di normal science saja gitu. Jadi artinya kalau memang semuanya akan mengarah ke scientific revolution, berarti kita harus mencari ya sampai ada terjadi revolusi. Ya. Yang sangat bagus Pak Davi ya. Jadi saya sendiri ragu menjawabnya. Pandangan Thomas Kuhn sendiri seperti apa ya. Tapi sejauh yang saya tahu Thomas Kuhn itu memberikan contoh-contoh yang sangat banyak. Itu skopnya adalah ilmu alam. Khususnya fisika lah ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemikir setelahnya ini termasuk kita ini adalah melihat oh ternyata sejarah sains yang disebut Thomas Kuhn itu berlaku juga di bidang kita itu. Sejauh yang saya lihat di bidang keteknikan ini banyak yang berlaku. Ya, jadi kalau menurut saya bisa aja ada sains yang memang ternyata nggak pernah berubah, normal terus itu. Cuma ya malah harus kita tunjukkan ada nggak yang kayak gitu. Karena sains alam itu kan dianggap sains yang paling objektif. Fisika, kimia, biologi itu ternyata ya itulah yang terjadi di sains alam. Nah, engineering sebagai derivasi dari sains alam itu ternyata ya more or less sama gitu. Apalagi social science. Social science itu
Waduh, tambah lebih dahsyat lagi masalah subjektivitas dan relativisme. Barangkali seperti itu Pak Devi ya. Jadi ya di makalah Anda itu saya kepengennya memang nggak hanya Popper tapi pembahasan masalah Thomas Kuhn ini ada ya. Jadi ada sejarah sains yang sedang Anda teliti di situ tuh ada di ceritanya kayak apa, identifikasi paradigmanya apa saja, pertempuran paradigmanya kalau ada seperti apa. Nah itu penting ya, jadi Anda dalam roadmap menuju doktoral itu paling enggak di bidang yang Anda tekuni Anda bisa mengidentifikasi history of science-nya itu kayak apa. History of science itu yang paling penting bukan tahun tapi paradigma, kerangka dasar berpikirnya itu seperti apa dan terjadi seperti apa. Ya. Bapak Ibu kalau ingat neural network di tahun 1989, tahun 1990, artificial neural network itu janji paradigmatiknya ya jauh di atas apa yang terjadi sekarang. Sekarang tuh ANN hanya menjadi satu dari mesin learning. Zaman saya ikut baca-baca dan ikut intens dengan teman-teman yang tahun 90-an, 30 tahun lalu ya. Meneliti neural network itu janjinya dia menggantikan arsitektur komputer secara total. Ya, ceritanya waktu itu gitu. Komputer itu pinter-pinter kalau untuk kalkulator cepat sekali, tapi kalau untuk melihat wajah manusia, kalau untuk mengenali suara, komputer itu sangat sulit. Jadi perlu struktur baru komputasi yang mereka janjikan tuh neural network. Ternyata paradigma itu bergeser, Pak Devi, Bu Fitri, Putri ya. Jadi satu bagian dari mesin learning saja. Nah, apakah Bapak Ibu yang menekuni data science tahu cerita ini? Takutnya nggak tahu gitu. Padahal perlu tahu cerita kayak gini. Artificial intelligence itu apa? Bapak Ibu harus cek balik mulai tahun 60. Janji artificial intelligence paradigmanya itu apa? Itu menggantikan orang yang berpikir, bahkan ada gantinya CIA itu yang banyak di film-film tuh makhluk super cerdas. Ya mungkin mirip-mirip malaikat lah ya, yang tahu segalanya itu, yang tahu banyak hal lah. Dan sekarang pergeseran artificial intelligence paradigmanya apa? Jadi mesin learning. Jauh banget AI dan mesin learning itu kalau dilihat paradigma awalnya dengan saat ini sudah mengalami pengkoreksian luar biasa. Nah, apakah Bapak Ibu yang meneliti AI itu tahu bahwa semangat awal, paradigma awal, spirit awal AI itu seperti itu. Nah, itu penting Bapak Ibu ya. Penting untuk jadi kalau kita apa ya? Meneliti itu kalau kita sampai taraf tahu paradigma para peneliti sebelumnya, tulisan-tulisannya dalami. Jadi kita tahu spiritnya itu pergeserannya di mana poinnya. Kita sedang ada di mana. Makanya saya 5 tahun terakhir tuh lebih senang, lebih bersaja pakai mesin learning. Kata-kata pembelajaran mesin tuh jauh lebih honest ya, jauh lebih jujur, jauh lebih rendah hati ketimbang kecerdasan buatan. Walaupun ya sekarang mesin utamanya AI itu balik ke mesin learning lagi.
Dan machine learning itu menjadi lebih jujur lagi kalau dibaca statistical machine learning. Hakikatnya big data analytics itu statistical machine learning. Itu not more than statistik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagian yang menggabungkan antara science data dan mathematics of statistics yang sudah digabung dengan optimisasi dan lain-lain. Kemudian distrukturisasi dengan memanfaatkan kekuatan komputasi sekuensial ya, yang luar biasa. Yang komputernya itu 100 tahun ini belum berubah arsitektur dasarnya. Nah, kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu saya tanya, paradigma komputer itu munculnya dari mana arsitektur komputer yang ada sekarang? Apakah Bapak Ibu kenal namanya enigma? Apa motif sejarahnya? Nah, kalau ini semua pertanyaan-pertanyaan simpel itu tidak tahu ya, ini saatnya kita mencari tahu. Kalau enggak nanti kita semua akan menjadi peneliti yang tidak matang, tidak tahu konteks sejarah. Karena enggak tahu konteks sejarah, bisa mengulangi kesalahan yang sama yang sudah dilakukan pendahulu kita gitu. Ya, dan kalau nggak tahu konteks sejarah, kita nggak tahu di dalam structure of scientific revolution posisi kita di mana. Nah, makanya bagian dari makalah yang Anda buat itu, tugas kuliah itu ya. Dan sebaiknya bisa dipublikasi sampai level jurnal atau conference atau blog atau whatever ya. Kenapa harus bisa dipublikasi? Supaya ada yang men-challenge. Ya, tidak hanya secara menurut klaim kelas kita sendiri gitu. Nanti kan dikritik orang juga. Nah, jadi kita dalam hal itu mengikuti critical rationalism dari Popper juga ya. Mungkin gitu Pak Davi. Izin bertanya juga Pak. Silakan Bu Fitri Susanti. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya mau menanggapi tentang pendapat Kun tadi yang ilmu berkembang dengan cara revolusi bukan secara kumulatif gitu Pak. Pertanyaan yang muncul saat saya membaca itu, jadi menurut Kun kalau yang berkembang berdasarkan kumulatif itu disebut apa gitu ya? Karena kan kalau penelitian seperti yang kita lakukan sekarang, menurut saya itu artinya baca paper, suatu paper, kemudian lihat batasannya, kekurangannya, perbaikannya kira-kira nantinya seperti apa, itu kan kumulatif ya, artinya kumpulan dari limitasi-limitasi yang ada yang nanti kita mempropos sesuatu yang baru, bukan revolusioner gitu. Nah, terus tadi yang di slide yang terakhir sebelum Bapak selesai tadi, di bagian structure of scientific revolution itu ada disebut normal science, ada anomali, kemudian sampai akhirnya ada revolusinya. Jadi muncul pertanyaan lagi, berarti yang kumulatif itu masih bisa disebut juga sebagai suatu science, suatu ilmu, begitu ya Pak ya? Atau bagaimana? Makasih Pak. Siap Bu Fitri. Benar sekali Bu. Yang kumulatif itu, selama kita masih kumulatif itu kita ada di sumbu normal science. Jadi limitasi dan lain-lain itu sebetulnya masuknya dalam rangka melihat itu masih bisa ditangani enggak dengan pendekatan yang lama. Kalau ternyata nanti limitasi dan lain-lain itu betul-betul nggak bisa ditangani, itu baru muncul anomali, Bu Fitri. Baru nanti itu menekan kemunculan scientific revolution. Ya, jadi mayoritas penemuan para saintis itu adalah pada sumbu normal science, antara normal ke anomali. Nah, setiap limitasi yang Ibu bilang keterbatasan itu sebetulnya bentuk lemah atau weak version dari anomali. Tapi ketika sesuatu yang, oh ini anomali Bu, sedikit ternyata bisa,
Ya itu belum termasuk anomali gitu. Tapi kan bisa jadi 3 tahun dioprek kayak apapun kok nggak bisa gitu. Itu agak-agak sial. Jadi sebetulnya sumbu kita sudah sudah anomali, kita masih memaksakan pakai saya itu. Nah, kita harus dari awal itu cukup cerdas untuk membaca sumbu sejarah dari sains kita ya. Ini saya biasa ya, big data itu insya Allah saya nggak terjadi ya. Tapi kalau yang sudah menyangkut alam-alam yang semakin kayak biomedika itu harus hati-hati ya. Itu lebih kompleks dan lebih tinggi derajat saintifiknya di STI itu ya. Karena menyangkut tubuh manusia. Gitu Bu Fitri, monggo jelas. Monggo kalau masih ada yang bingung. Monggo. Berarti kalau tadi menurut Kun, penemuan ilmu itu berkembang secara revolusi. Sebelum revolusi itu terjadi ya tetap ada akumulasi perkembangan ilmu ya Pak ya. Begitu. Iya, betul Bu. Jadi Kun itu tidak menafikan kumulasi ilmu, tidak, tapi Kun mengatakan bahwa ilmu itu tidak hanya berkembang secara kumulatif. Itu kira-kira Bu. Dan bahkan menurut Thomas Kuhn, perkembangan ilmu yang sangat tinggi, yang loncatan, itu biasanya sifatnya revolusi. Nah, tapi untuk level penelitian engineering di ITB ini, saya belum dapat memang contoh. Ya, kita berdoa aja salah satu dari Bapak Ibu-Ibu ada yang merevolusi sains ya, jadi kebanggaan nasional, jadi kebanggaan umat manusia dan bermanfaat. Ya ini makanya saya ingin mengaku Bapak Ibu-Ibu ini barangkali potensi Bapak Ibu-Ibu tidak sekedar sains kumulatif ya. Bapak Ibu saya ingin memberi contoh ya, bahwa ada seorang doktor bidang sipil kalau nggak salah ya, dari ITB yang saat ini di Jogja atau Solo, pernah telepon saya. Ada sebuah penelitian, jadi mendengar frekuensi tertentu itu berpeluang memperkuat imunitas dalam menghadapi COVID-19. Nah, ini kalau penelitian seperti ini, Bu Fitri, ya, terwujud, ini kemungkinan levelnya ini revolusi gitu. Bahwa ditemukan sebuah vaksin COVID diperoleh dengan cara mempelajari frekuensi COVID-19 itu dan diterapi dalam bentuk terapi audio. Itu. Saya sangat senang dengan gagasan itu ya. Ini perlu dukungan Pak Dim lah. Dukungannya yang saya berat karena saya punya masalah fisik ya. Saya itu kalau tidur harus cepat itu aja. Dan ini kelompok peneliti ini kelihatannya suka ngalong sampai jam 12 malam. Saya nggak sanggup lah. Ya karena saya melihat saya lebih wajib untuk dengan keluarga saya dan kesehatan saya, ya sudahlah itu orang-orang lain mudah-mudahan berhasil gitu aja. Bisa dibayangkan ya Bu Fitri ya. Nah, saya nggak tahu ada satu lagi teman saya riset di bawah Pak Dahlan Iskan katanya sudah berhasil. Kalau ini sih mungkin masih kumulatif ya, tapi gagasannya dahsyat. Jadi bagaimana mengirimkan makanan-makanan daging dan lain-lain atau sayur yang harus diawetkan ke Amerika itu tidak menggunakan kontainer suhu dingin,
tapi ditembak dengan elektron ketika di pelabuhan Tanjung Perak atau Tanjung Priok. Sehingga bibit penyakit yang membuat busuk itu mati. Jadi dia setelah itu dibawa sampai ke Amerika, ya tidak busuk dan sudah berhasil. Ya. Dari peneliti itu ada dokter fisika nuklir ya, dan satu lagi dari sisi teknikal untuk penembak elektronnya yang tadi datang ke kuliah ini ya, Dr. Meditomo Sutarjoko itu tamu yang suka datang ke kita itu nggak sembarangan ya, dia orang yang berhasil meluncing satelit untuk BRI pertama, keluarga ilmuwan ya, almarhum bapak ibunya profesor sepuh dari Jogja, luar biasa itu. Makanya saya sering undang beliau ya. Nah ini mungkin masih masuk kumulatif juga Bu Fitri, tapi mungkin sudah dekat-dekat revolusi gitu kalau untuk praktis bisnis ini di pelabuhan. Yang jelas di Indonesia kebaruannya luar biasa gitu. Dan sudah berhasil kalau nggak salah barangnya itu. Contoh lagi yang revolusi gini Bu, baterai mobil listrik pakai tritium itu revolusi, pakai baterai hidrogen tuh. Belum dengar Bu, bahwa sampai taraf penggunaan untuk mobil listrik itu bisa. Kalau ada yang bisa menemukan itu ya mungkin langsung dilamar oleh Tesla ya, jadi tangan kanannya Elon Musk ya. Bapak Ibu ini masih muda ya. Tapi begini saja Pak, antara keinginan ilmiah, keinginan untuk amal jariah, keluarga dan kehidupan diseimbangkan saja ya. Tapi ini cuma sekedar membangkitkan sebuah gairah ilmiah bahwa dengan sains ya banyak yang bisa kita lakukan untuk umat manusia. Terutama kalau kita juga mengkaitkan dengan kun tadi ya, jangan membatasi diri ke yang kumulatif ya. Kadang-kadang kita kalau berani bermain di yang revolusi ya, revolusi itu intinya memang gagasannya mesti aneh Bu Fitri ya. Atau keanehan itu kira-kira masih reasonable, masih ada cantolan teori sainsnya enggak gitu. Kalau saya waktu ditelepon dokter lulusan sipil itu usia saya masih seperti Pak Kemas atau Bu Fitri 30 tahun, beda ceritanya ya. Mungkin saya langsung naik kereta ke Jogja terus gabung ke Surabaya ikut meneliti. Karena menurut saya vaksin menggunakan frekuensi suara itu sangat stay ya, dan karena saya penggemar Tesla dan Maxwell, dan itu mungkin gitu, bukannya nggak mungkin. Pada saat yang sama saya tahu bahwa untuk bisa goal mendapat sertifikasi dari BPOM itu mungkin perlu waktu 20 tahun di mana COVID itu sudah nggak ada itu. Mungkin ya, mungkin sudah nggak ada. Atau mungkin masih ada. Ya. Mungkin cukup menjelaskan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya rasa sudah mau 2 jam ya. Kita ini kuliah overtime terus ini. Barangkali mungkin gitu dulu ya. Nanti tolong dicek ya. Saya mungkin kuisnya kalau kuisnya sudah ada belum? Ada sudah, Pak. Kuis untuk absennya sudah ada belum? Sudah ya? ada Pak. Silakan. Ya, udah saya buka ya, jangan sampai terlambat lagi. Kalau ada yang terlambat sudah japri aja sama Pak Amir lah ya. Kita nggak ada di Edunet juga, insya Allah kita masukkan. Barangkali
seperti itu ya. Jadi secara apa ya, isi terpenting dari kuliah ini itu dengan goal ini sebetulnya sudah lumayan lah. Yang lain mungkin sifatnya catatan kaki atau tambahan, nanti kita asistensi dalam rangka tugas-tugas Anda ya. Mestinya Anda ada 2 tugas, 1 artikel, 1 lagi nanti adalah survei internet addiction disorder itu ya. Itu sangat penting menurut saya untuk memberi pengalaman buat Anda untuk melakukan survei dengan skala Likert ya. Yang dengan era konvergensi dan data science sekarang, ya karena Anda engineer ya, nanti user-usernya itu kan manusia semua ya. Jadi ujung-ujungnya supaya bisa kepakai itu ya harus biasa melakukan survei user ya. Tapi survei user itu tidak sesederhana yang kita sangka ya. Hati-hati ya. Lebih mudah men-set up eksperimen di laboratorium yang murni komputer dan peralatan ketimbang udah mulai ngomong dengan Pak Kemas sudah senyum, tahu betul itu di BPS ya. Betapa sulitnya membuat survei itu. Nanti mungkin Pak Kemas perlu sharing ya. Bagaimana reliability survei, front back, berbagai macam. Oke, mudah-mudahan kuliah hari ini bermanfaat. Bapak Ibu sehat selalu, keluarga mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.